Kuras isi ATM seorang ASN, residivis penipuan ditangkap. Dalam keadaan mabuk, polisi tangkap pengedar narkoba jenis sabu. Mengandung formalin 25 kantong mie senilai 200 juta rupiah disita. Curi 4 karung bawang merah, seorang pria ditangkap. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, polisi tangkap seorang pelaku penipuan modus tukar ATM yang beraksi di area Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang baru bebas dari penjara dengan kasus serupa itu ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat pada 12 Agustus 2025 siang. Inilah rekaman video CCTV saat penipuan dan pencurian uang modus tukar ATM terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 20 Juni 2025 pagi. Pelaku A dan MAZ yang baru bebas dari penjara mengiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. A dan MAZ saat itu meminta korban menunjukkan isi saldo ATM sebagai syarat untuk menjadi rekan bisnis elektronik dengan harga murah bersama pelaku. Alih-alih menjadi rekan bisnis pelaku, isi saldo ATM korban malah dikuras pelaku dengan cara menghafalkan PIN ATM, menukar kartu ATM dengan milik pelaku, lalu menguras semua isi saldo yang berjumlah puluhan juta rupiah. Aksi kedua pelaku tersebut baru disadari korban saat notifikasi mobile banking korban memberitahu adanya transaksi kirim uang ke bank lain. Usai korban berpisah dengan kedua pelaku tersebut. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran kepada para pelaku dan menangkap MAZ di kawasan Bandung, Jawa Barat yang saat kejadian berperan meyakinkan korban dengan memperlihatkan saldo ATM-nya terlebih dahulu kepada korban. Saat tertangkap, pelaku MAZ kepada petugas mengaku baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Di Bogor sama di Sweta 1 kali. Di Bandara Suta 1 kali, di Bogor 1 kali. Apa alasannya untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti Pak, mau bikin usaha. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi ya. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik karena kebetulan saya banyak utang, belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya Pak. Cara sadar Ya, untuk melakukan iya, Pak, tipu gelap ATM ini. Iya. Pak Amin ini aslinya dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan, pelaku MAZ baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga. Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Kalau total kerugian korban berapa? Total kerugian korban sekitar 64 juta. Ulangi, 46 juta. 46 juta. Kalau pasal yang disangkakan Bang, ancaman paling berapa? Untuk pasal yang disangkakan untuk diduga pelaku itu pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga Undang-Undang Transfer Dana. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara MAZ dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang IT tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Aparat Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Selain mengamankan pengedar, aparat juga mengamankan seorang pemilik kos dan juga wanita pemilik alat hisap sabu. Ini adalah rekaman video amatir sesaat aparat kepolisian Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengejar terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Sehati, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Sejumlah aparat berpencar dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Satu pelaku akhirnya berhasil dihadang petugas dan langsung diborgol kedua tangannya. Setelah menangkap pelaku, aparat kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, beberapa paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Selain mengedarkan narkoba, terduga pelaku juga menyediakan tempat menghisap dan menyewakan alat untuk menggunakan narkoba. Kita melakukan penggerebekan di tempat ini dan kita mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Selain menangkap para pelaku, aparat menghancurkan sejumlah barak yang diduga digunakan untuk judi tembak ikan. Terkait peredaran narkoba, polisi masih memburu pemasok barang kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Medan menggerebek 3 pabrik mie kuning basah diduga yang mengandung formalin di Kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun pada Kamis 21 Agustus 2025 siang. Dalam penggerbekan ini, petugas menyita 25 karung mie senilai 200 juta rupiah. Selain menyita bahan baku diduga mengandung zat berbahaya, dari lokasi tersebut petugas menyita 25 karung mie berformalin diperkirakan senilai 200 juta rupiah. Kepala BBPOM Medan Martin Suhendri mengungkapkan temuan mie berformalin ini bermula dari laporan masyarakat dan uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam produk makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain mie basah, petugas juga mengamankan soda A, boraks, cairan formalin, pemutih, serta adonan tepung yang digunakan dalam produksi. Semua barang bukti kini dibawa ke BBPOM untuk proses lebih lanjut. Dengan adanya formalin yang kita temukan dari hasil uji kami tersebut, maka saya segera melakukan bindik administrasi penyidikan. Karena ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini memang tertangkap tangan, maka kami langsung melakukan penyitaan, penggeledahan dan lain-lain, dan sampai kita memeriksa saksi-saksinya. Pihak pengelola pabrik mie kini telah dimintai keterangan dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pengelola pabrik mie terancam dijerat pasal 136 Junto 175 UUD tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara serta denda 2 hingga 10 miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri 4 karung bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 18 Agustus 2025 dini hari. Usai ditangkap, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Berdasarkan ciri-ciri dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk
kebutuhan makan dia sehari-hari. Pasal yang kita terapkan untuk inisial I yaitu tindak pidana pimpinan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal yaitu 363 dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung kembali menangkap komplotan pelaku curanmor yang meresahkan warga. Satu orang pelaku ditangkap dan dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya karena berusaha melawan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV saat para komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan ini beraksi di 4 tempat berbeda di kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, pelaku menggasak 1 unit motor matic berwarna putih yang diparkir di teras rumah. Pelaku menggasak motor dengan cara membuka pintu pagar rumah, merusak kunci kontak kemudian membawa kabur setelah motor dinyalakan. Dalam rekaman CCTV yang kedua, terlihat para pelaku juga kembali mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos atau kontrakan. Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu membuka pintu pagar, menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak motor, kemudian menyalakan dan membawa kabur motor. Berbekal rekaman CCTV ini, tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting dan berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu, satu pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari hasil pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini ada 2, tapi baru 1 yang berhasil kami tangkap, sementara 1 lagi masih DPO. Yang sudah kami tangkap ini inisial AS, merupakan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara yang satunya lagi, saudara J ini adalah warga Kecamatan Jabung juga, Kabupaten Lampung Timur. Untuk tersangka kita ini sudah pernah mengalami menjadi residivis di tahun 2023. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat ditaruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basah, baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban pencurian para pelaku mengaku senang dengan penangkapan para pelaku tersebut. Ia berterima kasih dengan aparat kepolisian yang bekerja maksimal menangkap dan mengembalikan motor yang baru dipakainya selama 1 bulan yang dicuri pelaku. Saya kan kerjanya di Mekar. Nah, pada saat itu saya tuh lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu tuh pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gantian ya Mas ya, jadi kita nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang gitu, karena pada saat itu yang keluar dari kantor itu juga bergilir gitu loh, bergantian, jadi kita nggak ngeh kalau itu motor itu diambil orang. Cuman motor itu sempat bunyi alarmnya awalnya? Sempat bunyi Mas alarmnya, kalau didengar di CCTV itu alarmnya bunyi, cuman saat dia udah ngontak alarmnya itu mati gitu. Gimana Pak perasaannya dikabarin ada motor dapat? Kita seneng banget sih Mas, karena kan motor ya istilahnya susah gitu ya, apalagi kita kan kerja masa cuman ngeganti gitu doang. Berarti motor baru Baru banget Mas, itu baru keluar bulan kemarin. Nah, baru sebulan saya pakai motor itu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. 3 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN ditangkap di rumah kontrakan di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat yang baru 2 bulan mereka sewa. Ketua RW setempat tidak menduga jika warga yang mengontrak menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman.
Jalan Johar Baru 3 Jakarta Pusat inilah polisi menangkap 3 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rumah yang ditempati pelaku tampak sepi, para pelaku baru 2 bulan menyewa rumah kontrakan di kawasan ini. Ketua RW 08 Kelurahan Johar mengatakan, para pelaku menyerahkan administrasi persyaratan sebagai warga penghuni kontrakan. Pengurus RT dan RW juga menyampaikan pesan agar bertingkah laku tertib dan aman jika ditinggal di kawasan ini. Dia di sini baru kurang lebih 2 bulan deh ya. 2 bulan di sini. Berarti dia tinggal rame-rame memang kayak base camp. Betul. Berarti yang ditangkap ini memang tinggal di sini selama 2 bulan terakhir. Sepertinya seperti itu. Tapi lapor nggak ke RW? Ayo lapor. Dia sih sebenarnya gini loh. Karena saya juga kan nggak tahu gitu ya bahwa ada semacam seperti ini. Tapi yang jelas sih orang-orangnya baik gitu kan. Orang-orangnya sih baik, artinya sama saya juga tuh sapa gitu, nggak kayak apa-apa. Saya bilang kalau tinggal di sini nih di wilayah kita ini dari dulu memang kondusif, artinya wilayahnya tertib gitu kan, jangan sampai gitu kan di sini ada musuh gitu. Saya nggak mau, saya udah tekankan itu sama BRT juga kan dimintain prosedural aja. KTP, fotokopi KTP, KK. Tertib ya kalau secara warga? Secara administrasi, secara ini sih kalau sama saya gitu kan, orangnya baik sih gitu. Kerjanya apa Pak Ade, tahu nggak? Ya orang lapangan gitu. Ya biasa mungkin kalau orang-orang timur mungkin ya gitu kan. Makanya saya bilang, ya orang kan kalau misalkan kita nggak bisa ngarang ya. Kalau mau tinggal di sini ya itu ya harus tertib, itu aja syaratnya, harus tertib, harus aman lah, jaga ini lah, harus kondusif lah di sini. Ya memang dari mana itu baru tahu tuh karena polisi izin ke sini, izin nih mau ada penggerbekan, kita lihat ada apa penggerbekan. Akhirnya Bu RT sama polisi ini itu ngobrol 4 mata bahwa ini ada kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan ya udah terserah deh ya kan, karena ini kan udah menyangkut hukum. Ya udah terserah deh, mau kayak gimana memang benar tersangkanya ada di sini ya menurut prosedur kepolisian aja. Mau senyap kayak gimana kan, kita nggak bisa ngalangin karena itu memang udah tupoksinya kepolisian gitu kan. Lebih lanjut, Ketua RW setempat tidak menduga jika warga di kawasannya menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan. Ketahuan saat hendak membawa kabur motor hasil curian, seorang pelaku curanmor asal Lampung Timur diamankan warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat menodongkan senjata api mainan kepada warga dan kemudian menabrak seorang ojek online. Iqbal, seorang pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, hanya bisa merintih kesakitan usai dihakimi warga karena tertangkap basah saat akan membawa kabur motor hasil curian. Pencurian terjadi di wilayah Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berhasil ditangkap berkat aksi seorang ojek online yang langsung menghadang pelaku. Dalam penangkapan itu, pelaku yang sudah berulang kali melakukan curanmor di Kota Bandar Lampung sempat menodongkan senjata api mainan kepada warga, kemudian menabrak pengemudi ojek online yang menghadangnya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Varia Arista mengatakan, saat itu pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Tersangka Iqbal merupakan eksekutor dengan target sepeda motor jenis Matic. Kami tim TK 308 Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi bahwa telah terjadi curanmor di depan kafe Biliar Gorga di Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kejadian itu si pelaku ini sempat diketahui aksinya oleh masyarakat, sempat kejar-kejaran
sehingga dia berusaha lari, pelaku ini, namun berhasil dicegah oleh salah satu ojek online, sehingga ojek online itu sempat ditabrak oleh pelaku dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya dia ini juga mengakui sudah 2 TKP dalam melakukan aksi curanmornya. Informasinya saat dia ketahuan oleh masyarakat, dia sempat menodongkan senjata ke masyarakat, tapi ya rupanya ini senjata mainan. Saat ini polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang terlibat aksi curanmor tersebut. Sementara tersangka Iqbal bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Tresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan dalam keadaan terikat di Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. 3 orang pelaku ditangkap di Jalan Johar Baru 3, nomor 42, Jakarta Pusat. Sedangkan 1 orang lainnya ditangkap saat tiba di Bandara NTT. Warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di kawasan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, geger dengan penemuan jasad Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN di Cempaka Putih pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Kuat dugaan jasad ini merupakan korban penculikan dan pembunuhan. Sebuah rekaman video CCTV yang beredar di media sosial sehari sebelum korban ditemukan tewas tersebut. Korban diduga telah diculik sejumlah orang saat ingin masuk ke dalam mobilnya di lote grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Korban dibekap lalu dimasukkan ke dalam mobil para pelaku kemudian dibawa lari. Saat kejadian itu, korban usai meeting offline dengan pihak lote grosir. Polisi membenarkan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Cabang Pembantu atau KCP salah satu bank BUMN di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, ditemukan tidak bernyawa di area persawahan di kawasan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Saat ditemukan, kondisi jasad korban dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta mata dilakban. Warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di kawasan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, geger dengan penemuan jasad Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN di Cempaka Putih pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Kuat dugaan jasad ini merupakan korban penculikan dan pembunuhan. Sebuah rekaman video CCTV yang beredar di media sosial sehari sebelum korban ditemukan tewas tersebut. Korban diduga telah diculik sejumlah orang saat ingin masuk ke dalam mobilnya di lote grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Korban dibekap lalu dimasukkan ke dalam mobil para pelaku kemudian dibawa lari. Saat kejadian itu, korban usai meeting offline dengan pihak lote grosir. Polisi membenarkan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang oknum sipir Lapas Kota Metro Bandar Lampung diduga terlibat penyeludupan narkoba ke dalam sel tahanan untuk narapidana. Oknum yang kini telah ditahan oleh Polres Metro tersebut diduga menyeludupkan sabu, ekstasi, dan juga tembakau sintetis dengan modus disembunyikan di dalam makanan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Lampung menetapkan seorang oknum sipir Lapas Metro berinisial FB menjadi tersangka dugaan penyeludupan narkoba ke dalam sel tahanan. Penyeludupan terbongkar saat petugas lapas menggelar razia, lalu menemukan narkoba disimpan di sel tahanan. Saat dilakukan pengembangan, ternyata penyeludupan narkoba diduga dibantu oleh tersangka FB. Narkoba tersebut diseludupkan dengan modus dimasukkan ke dalam makanan oleh pihak keluarga narapidana dan kemudian diserahkan kepada tersangka. Barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan ini diantaranya 15 paket sabu-sabu seberat 15 gram lebih, pil ekstasi 5,5 butir,
tembakau sintetis 9 gram lebih, dan 2 timbangan digital. Kasus tersebut betul bahwa di Lapas Metro ada yang ketangkap. Statusnya sipir juga, Bu? Statusnya sipir. Dugaannya penyelundupan atau gimana, Bu? Tadinya mungkin rahasia sama-sama sipir. Ada ketangkep, ditanya punya siapa, dikembangkan, manggil narkoba Polres Metro, dikembangkan lagi, dapat lagi lebih banyak lagi. Saat ini tersangka FB telah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Kota Metro. Ia pun bakal dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di areal perkebunan singkong milik warga Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Korban diduga tewas akibat dibunuh oleh pelaku yang identitasnya saat ini sudah dikantongi polisi. Warga desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, digegerkan dengan penemuan mayat wanita di areal kebun singkong pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Dari identifikasi polisi, mayat tersebut adalah seorang ibu rumah tangga bernama Anita Sari, berusia 29 tahun, warga Kecamatan Sungkai, Lampung Utara. Wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan sebab polisi menemukan adanya bekas luka cekik di bagian leher dan luka goresan di kaki bagian kiri korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Afriyadi Pratama mengatakan, dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kini pihaknya telah mengetahui terduga pelaku pembunuhan tersebut dan masih dilakukan pengejaran. Ada dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Saat ini tim kami dari Resmob sedang melaksanakan penyelidikan dan kami sudah mengantongi yang diduga sebagai pelaku. Diduga dicekek ataupun dijerat menggunakan kain ataupun tali. Sementara ini baru yang di leher, kemudian yang di kaki ada lecet memang. Saat ini jasad masih dilakukan otopsi di RSUD Riyacudu, Lampung Utara, guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap kasus penyelundupan narkoba internasional berjenis ketamin bubuk dan ketamin cair yang diisi ke dalam cartridge rokok elektrik. Ketamin bubuk dan ketamin cair tersebut diselundupkan dari Perancis ke Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis ketamin ini dilakukan pada 19 Agustus 2025. Petugas BNN menemukan 3 kg ketamin bubuk yang dikirim dari Perancis menuju Bogor, Jawa Barat. Di rumah tersangka berinisial XY, petugas juga menemukan sebanyak 1.860 cartridge berisi cairan ketamin. Ribuan cartridge tersebut rencananya akan diedarkan dan digunakan sebagai cairan vape atau rokok elektrik. BNN menduga ketamin bubuk dari luar negeri itu akan dijadikan bahan baku cairan vape yang berbahaya bagi masyarakat. Ketamin bubuk yang dikirim dari Prancis sebanyak 3 kg tersebut diduga akan dijadikan sebagai bahan baku cairan vape. Dalam kesempatan ini juga kami informasikan dan sekaligus kami laporkan kepada Bapak Kepala BNN bahwa Kedeputian Pemberantasan bersama jajaran juga telah mencari dan mengumpulkan berbagai macam merek vape yang beredar di Indonesia. Kemudian kita ambil sampel dan kita ujikan ke laboratorium BNN. Jadi kurang lebih sudah 187 sampel dan hasilnya yang sudah keluar 107, yang 80 masih dalam proses yang dilakukan oleh teman-teman di lab. BNN menegaskan akan terus menelusuri jaringan peredaran narkotika yang menyusup melalui produk-produk konsumsi populer termasuk rokok elektrik. Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya peredaran narkoba dalam bentuk baru. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Rafli Afandi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu dihebohkan aksi nekat seorang pria berinisial Widi. Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah kos mahasiswi, pengancaman menggunakan pisau, dan juga merampas barang berharga.
Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama Polsek Teluk menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di sebuah kamar kos mahasiswi bernama Nadila Zumira Rentika pada Senin 18 Agustus 2025 malam. Polisi menangkap pelaku berinisial WD 2 hari kemudian, yakni Kamis 20 Agustus 2025 di Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Makmur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa motor Honda Beat Street dan sebilah pisau bergagang hitam yang diduga dipakai WD untuk memaksa korban memberikan uang pada saat kejadian. Seperti diketahui, peristiwa pencurian dan kekerasan itu menimpa korban di kos-kosannya. Saat itu WD memaksa korban memberikan uang sebesar Rp70.000 dan anting korban. Kemudian pelaku WD juga meminta korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000, sehingga total kerugian korban mencapai Rp1.670.000. Atas perbuatannya itu, pelaku WD dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang korban kebakaran sumur minyak ilegal Yeti meninggal dunia dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sarjito, Yogyakarta pada Jumat 22 Agustus 2025. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang korban semburan api sumur minyak ilegal Yeti meninggal dunia dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sarjito, Yogyakarta pada Jumat 22 Agustus 2025. Yeti meninggal dunia setelah tubuhnya mengalami luka bakar serius akibat semburan api minyak ilegal yang terjadi di Blora, Jawa Tengah pada 17 Agustus 2025. Keluarga dan warga berbela-sungkawa untuk menghantarkan jasad Yeti ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yeti menjalani perawatan intensif di RSUD Sarjito, Yogyakarta sejak peristiwa naas itu bersama seorang anak balitanya yang juga menjadi korban. Namun nyawa Yeti tak tertolong sementara anak korban masih dalam perawatan. Meninggalnya Yeti menambah daftar korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Blora. 3 orang warga sebelumnya yaitu Tanek, 60 tahun, Sureni, 52 tahun, dan Wasini, 50 tahun. Juga dikabarkan telah meninggal dunia. Total korban meninggal dunia dari peristiwa ini berjumlah 4 orang. Sementara korban luka 1 orang balita anak Yeti masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan pada Sabtu 23 Agustus 2025. Dari Blora, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda kios pasar Pejuang Pratama, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025 malam. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan 120 kios semi permanen yang berada di area pasar tersebut. Pemilik kios dan warga serta pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api yang tidak terkendali itu. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu kios yang terbakar. Salah seorang saksi mata, Bayu, mengatakan api muncul mulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu penghuni kios mencium seperti bau kabel terbakar sesaat sebelum api muncul dan langsung membesar. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran
dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Atap bangunan pondok pesantren di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tanggerang, Banten ini ambruk setelah diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras mengguyur pada Rabu 20 Agustus 2025 petang. Selain atap bangunan pondok pesantren, angin kencang disertai hujan deras juga menyebabkan atap bangunan rumah warga tersapu hingga rusak parah. Sejumlah santri dan juga warga yang terdampak membersihkan bekas reruntuhan atap dan juga tembok dari rumah dan pondok pesantren yang hancur. Petugas pondok pesantren mengatakan, peristiwa terjadi ketika Desa Taban dilanda hujan deras, namun tiba-tiba angin kencang menerpa dan menghantam atap bangunan ponpes. Santri yang saat itu sedang belajar mengaji sontak panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Beruntung, tidak ada santri yang terkena reruntuhan atap yang ambruk. Selain merusak atap, angin kencang juga menyebabkan tembok rumah bagian dapur rumahnya juga ambruk hingga sejumlah perabotan rumah tangga rusak, tertimpa reruntuhan tembok. Kepala Desa Taban Asbari mengungkapkan terdapat sebanyak 30 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. 4 diantaranya rusak berat. Pihak Desa Taban sudah melakukan pendataan dan memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Pihak Desa Taban akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tanggerang dan pemerintah Kabupaten Tanggerang untuk meminta bantuan bagi warga yang terdampak. Dari Tanggerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beginilah sebuah video amatir yang merekam kejadian tidak terpuji yang dilakukan 2 orang pemuda berboncengan sepeda motor terhadap seorang pengendara sepeda motor lainnya di jalur Banjar Kemantren, Gendangan Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 23 Agustus 2025 pagi. Salah seorang pemuda yang diboncengi tiba-tiba melakukan penyerangan dengan menarik jaket dan memukul wajah pria pengendara motor yang berjalan di samping kendaraan mereka. Aksi penyerangan itu diduga dilakukan pelaku karena kesal kepada korban yang mengklakson mereka saat kendaraan mereka baru keluar dari gapura desa Banjar Kemantren dalam kondisi ngebut dan oleng. Pelaku kemudian langsung menyerang korban. Namun, aksi pelaku terhenti setelah mereka terjatuh. Usai saling kejar dengan korban, diduga aksi itu dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Selain mengamankan pengedar, aparat juga mengamankan seorang pemilik kos dan seorang wanita pemilik alat hisap sabu. Ini adalah rekaman video amatir sesaat aparat kepolisian Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengejar terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Sehati, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Sejumlah aparat berpencar dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Satu pelaku akhirnya berhasil dihadang petugas dan langsung diborgol kedua tangannya. Setelah menangkap pelaku, aparat kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, beberapa paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Selain mengedarkan narkoba, terduga pelaku juga menyediakan tempat menghisap dan menyewakan alat untuk menggunakan narkoba. Kita melakukan penggerebekan di tempat ini dan kita mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk
melakukan penjualan narkoba dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Selain menangkap para pelaku, aparat menghancurkan sejumlah barak yang diduga digunakan untuk judi tembak ikan. Terkait peredaran narkoba, polisi masih memburu pemasok barang kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM, Medan menggerebek 3 pabrik mie kuning basah diduga yang mengandung formalin di Kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun pada Kamis 21 Agustus 2025 siang. Dalam penggerbekan ini, petugas menyita 25 karung mie senilai 200 juta rupiah. Selain menyita bahan baku diduga mengandung zat berbahaya, dari lokasi tersebut petugas menyita 25 karung mie berformalin diperkirakan senilai 200 juta rupiah. Kepala BBPOM Medan, Martin Suhendri, mengungkapkan temuan mie berformalin ini bermula dari laporan masyarakat dan uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam produk makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain mie basah, petugas juga mengamankan soda A, boraks, cairan formalin, pemutih, serta adonan tepung yang digunakan dalam produksi. Semua barang bukti kini dibawa ke BBPOM untuk proses lebih lanjut. Dengan adanya formalin yang kita temukan dari hasil uji kami tersebut, maka saya segera melakukan bidik administrasi penyidikan. Karena ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini memang tertangkap tangan, maka kami langsung melakukan penyitaan, penggeledahan dan lain-lain, dan sampai kita memeriksa saksi-saksinya. Pihak pengelola pabrik mie kini telah dimintai keterangan dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pengelola pabrik mie terancam dijerat pasal 136 Junto 175 UUD tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara serta denda 2 hingga 10 miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri 4 karung bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 18 Agustus 2025 dini hari. Usai ditangkap, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Berdasarkan ciri-ciri dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk kebutuhan makan dia sehari-hari. Pasal yang kita terapkan untuk inisial I yaitu tindak pidana pimpinan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal yaitu 363 dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung kembali menangkap komplotan pelaku curanmor yang meresahkan warga. 1 orang pelaku ditangkap dan juga dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya karena berusaha melawan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV saat para komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di Kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan ini beraksi di 4 tempat berbeda di Kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, pelaku menggasak 1 unit motor matic berwarna putih yang diparkir di teras rumah. Pelaku menggasak motor dengan cara membuka pintu pagar rumah, merusak kunci kontak kemudian membawa kabur setelah motor dinyalakan.
Dalam rekaman CCTV yang kedua, terlihat para pelaku juga kembali mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos atau kontrakan. Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu membuka pintu pagar, menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak motor, kemudian menyalakan dan membawa kabur motor. Berbekal rekaman CCTV ini, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting dan berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu, satu pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari hasil pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini ada 2, tapi baru 1 yang berhasil kami tangkap, sementara 1 lagi masih DPO. Yang sudah kami tangkap ini inisial AS, merupakan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara yang satunya lagi, saudara J ini adalah warga Kecamatan Jabung juga, Kabupaten Lampung Timur. Untuk tersangka kita ini sudah pernah mengalami menjadi residivis di tahun 2023. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat taruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basah, baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban pencurian para pelaku mengaku senang dengan penangkapan para pelaku tersebut. Ia berterima kasih dengan aparat kepolisian yang bekerja maksimal menangkap dan mengembalikan motor yang baru dipakainya selama 1 bulan yang dicuri pelaku. Kan saya kan kerjanya di Mekar. Nah, pada saat itu saya tuh lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu tuh pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gantian ya Mas ya, jadi kita nggak nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang gitu, karena pada saat itu yang keluar dari kantor itu juga bergilir gitu loh, bergantian, jadi kita nggak ngeh kalau itu motor itu diambil orang. Cuman motor itu sempat bunyi alarmnya awalnya? Sempat bunyi Mas alarmnya, kalau didengar di CCTV itu alarmnya bunyi, cuman saat dia udah ngontak alarmnya itu mati gitu. Gimana Mbak perasaannya dikabarin ada motor dapat? Kita seneng banget sih Mas, karena kan motor ya istilahnya susah gitu ya, apalagi kita kan kerja masa cuman ngeganti gitu doang. Berarti motor baru banget Mas, itu baru keluar bulan kemarin. Nah, baru sebulan saya pakai motor itu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Polisi tangkap seorang pelaku penipuan modus tukar ATM yang beraksi di area Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang baru bebas dari penjara dengan kasus serupa itu ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat pada 12 Agustus 2025 siang. Inilah rekaman video CCTV saat penipuan dan pencurian uang modus tukar ATM terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 20 Juni 2025 pagi. Pelaku A dan MAZ yang baru bebas dari penjara mengiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. A dan MAZ saat itu meminta korban menunjukkan isi saldo ATM sebagai syarat untuk menjadi rekan bisnis elektronik dengan harga murah bersama pelaku. Alih-alih menjadi rekan bisnis pelaku, isi saldo ATM korban malah dikuras pelaku dengan cara menghafalkan PIN ATM, menukar kartu ATM dengan milik pelaku, lalu menguras semua isi saldo yang berjumlah puluhan juta rupiah. Aksi kedua pelaku tersebut baru disadari korban saat notifikasi mobile banking korban memberitahu adanya transaksi kirim uang ke bank lain. Usai korban berpisah dengan kedua pelaku tersebut. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan, melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran kepada para pelaku dan menangkap MAZ di kawasan Bandung, Jawa Barat, yang saat kejadian berperan meyakinkan korban dengan memperlihatkan saldo ATM-nya terlebih dahulu kepada korban. Saat tertangkap, pelaku MAZ kepada petugas mengaku baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Di Bogor sama di Seta 1 kali. Di Bandara Seta 1 kali, di Bogor 1 kali. Apa alasannya untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti Pak, mau bikin usaha.
tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara Adi ya. Dan langsung tertarik. Karena kebetulan saya banyak utang, belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya Pak. Secara sadar untuk melakukan tipu gelap ATM ini. Iya. Pak Amin ini aslinya dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan, pelaku MAZ baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga? Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Kalau total kerugian korban berapa? Total kerugian korban sekitar 64 juta. Ulangi, 46 juta. Kalau pasal yang disangkakan ancaman paling berapa? Untuk pasal yang disangkakan untuk diduga pelaku itu pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga undang-undang transfer dana. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara MAZ dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang IT tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan dan pengurasan mesin ATM masih sering terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dan menggunakan berbagai modus untuk menguasai data perbankan. Korban biasanya menjadi sasaran karena kurang waspada atau terbujuk rayuan para pelaku. Untuk itu, masyarakat harus lebih hati-hati saat bertransaksi menggunakan ATM. Dan berikut beberapa tips untuk pencegahan penipuan ATM. Tips yang pertama, pemirsa, jangan pernah memberitahukan nomor PIN kepada siapapun. Tips kedua, tutup tombol saat mengetik PIN di mesin ATM. Tips ketiga, waspada terhadap orang asing yang menawarkan bantuan. Tips keempat, gunakan ATM di tempat resmi dan juga ramai. Tips kelima atau yang terakhir, segera hubungi pihak bank jika terjadi transaksi mencurigakan. Ingat pemirsa, kewaspadaan adalah cara terbaik untuk melindungi uang Anda dari modus penipuan ATM. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi seputar kriminal edisi hari ini. Semoga tiap tayangan peristiwa yang Anda saksikan tadi dapat menjadi pengingat dan juga kewaspadaan Anda untuk terhindar dari aksi yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jaga diri, jaga keluarga Anda, dan juga jaga lingkungan. Karena kejahatan dapat menghampiri Anda kapan saja dan di mana saja. Saya Louis Ayu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.